Selanjutnya kami persilakan Bapak Zakaria. Silakan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Rustandi. Silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Kiai, ini terkait dengan ibadah haji maupun umroh. Untuk menuju mabrur, saat ini mungkin sulit. Kenapa saya katakan sulit? Jika dilihat dari perjalanan ibadah haji sejarah. Ya, waktu itu lingkungan Ka'bah maupun tempat wukuf itu belum ada bangunan yang permanen. Masih langsung kena matahari. Masih berpeluh keringat untuk melakukan sa'i, wukuf juga. Nah, sekarang kondisinya adalah sa'i AC. Pakai motor. Ya, pakai motor, ya. Lalu wukuf saat ini sedang dibangun juga tuh. Kamar-kamar, bahkan untuk nginep di wukuf itu sekarang ada yang AC. Untuk menuju khusyuk, menuju kita ingin dapat mabrur, ini bagaimana, Kiai? Ya, ini tantangannya lebih berat. Karena kita tidak merasakan apa yang Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar, kita tidak merasakan. Apa harus menderita dulu seperti Nah, seperti jamaah itu. begitu ini ya? bagaimana nih Baik. nasib kita nih untuk berhaji? Baik, Nah, sementara ternyata kita fasilitas fasilitas lengkap, dari Kiai. pemerintah luar biasa. Luar biasa. Apalagi Ini yang tuh, undangan Kiai, kerajaan mohon ya. arahan atau Baik. masukan supaya kita tetap termotivasi, supaya kita tetap khusyuk nanti. Baik. Ketika kita Terima berhaji kasih. maupun umroh. Syukran. Silakan Ustaz Rustandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa nama? Nama Zakaria. Zakaria, silakan. Terima kasih Pak Zakaria. Antum a'lamu bi urumi dunyakum. Kamu tahu yang paham tentang urusan keduniaan. Sementara ibadah haji adalah ritualnya. Kalau tentang tadi ditanyakan sama Pak Zakaria, Ustadz bagaimana yang sa'i pakai apa itu ya? Skuter gitu ya? Apa odong-odong? Pakai skuter itu gimana? Kemudian nanti wukuf ada hotel yang memang disiapkan di situ. Kalau begitu mengurangi esensinya. Sebagaimana dikatakan sama pengersa Abah tadi. Bahwa yang namanya semuanya itu balik ke dalam hatinya. Kalau memang wukufnya di sana, di Arafah. Kalau hatinya gentayangan, nggak jadi Pak. Tapi walaupun dia tinggalnya tinggalnya di hotel atau di tempat yang memang nyaman ukuran modern sekarang, tapi kalau memang dia punya niatan hatinya memang takorub mendekatkan diri kepada Allah, maka akan dapat yang dikatakan haji mabrurnya. Tempat nggak ngaruh. Dulu mungkin Pak, Bapak pernah ke Mekah tahun berapa haji? Bapak ke haji tahun berapa? Oh, Bu umroh tahun lalu, haji belum? Ya udah besok pergi ya Pak. Ya, besok pergilah Bapak nanti ya. Ya, kalau kita dulu mungkin orang bersusah payah dari Indonesia mau ke Mekah naik kapal 6 sampai 9 bulan. Ada yang pergi nggak balik-balik. Ketika ditinggalkan istrinya hamil 1 bulan, pas pulang udah punya anak. Langsung akekah. Tapi nggak kenal tuh anaknya anak gua apa bukan. Sampai karena kelamaan dia pergi hajinya. Itu perjalanannya panjang. Sekarang 9 jam, dulu 9 bulan. Ngaruhkah terhadap kehajian seseorang? Ngaruh kalau memang niatannya nggak benar. Dulu orang 9 bulan ngarungi bahtera laut. Belum tentu dalam keadaan kenyamanannya. Tapi memang niatnya lillahi ta'ala. Jadi Pak mabrurnya. Sekarang naik pesawat 9 jam, benar? Oh, kayak yang udah ke sono aja. Bener-bener. Emang 9 jam sampai ke sana. Tapi kalau memang niatannya dia, hatinya juga tetap istiqomah dengan keimanannya, maka tetap akan dapat haji mabrurnya. Makanya itu fasilitas yang disiapkan untuk menopang kenyamanan. Dan balik lagi, tadi dikatakan sama Abah, hari yang namanya wukuf nu bener mah adanya di sini. Introspeksi diri di sini. Mau jadi orang bener mah enggak harus jadi haji. Saya mah entar pulang haji baru mau jadi bener kalau pergi haji. Kalau enggak, ya nanti saya di jilbab kapan? Kalau udah pulang umroh. Kalau umroh. Kalau enggak, mulai jadi orang bener sekarang, jangan nunggu ntar. Saya mau bantu Al-Falah Saya mau bantu Masjid Nurul Falah. Kapan? Nanti kalau tanah saya laku.
Kalau laku. Kalau enggak sodako. Jangan, semampunya sekarang. Saya nanti baik mau jadi orang benar. Kalau sudah jadi haji, jangan nunggu. Jadi haji dulu belum tentu kesampaian. Tapi kalau jadi benar dari mulai sekarang, kita bisa jadi orang benar. Enggak usah betul. Iya, praktekin dari sekarang. Jangan tunggu jadi ntar dulu, tapi sekarang. Gitu. Pak, saya Ustadz, saya pengen haji, tapi saya belum punya duitnya. Nggak usah Bapak pusing-pusing. Yang pertama berdoa, yang kedua nabung, yang ketiga Pak Jumatan itu hajinya. Buat siapa? Buat orang fakir miskin tapi. Ya. Ibu pengen punya pahala haji, sholat isyraq. Bisa. Pengen dapat pahala hajinya. Gitu. Bukan mengecilkan orang yang hajinya. Kita pengen dapat pahalanya tanpa mendapatkan pergi haji, masih bisa ada amalannya. Pengen diampunkan dosa kita ketika kita tidak di Arafah, puasa. Gitu. Hal itu masih kita bisa lakukan. Sebab mohon maaf Bapak, kata guru, Allah mah enggak maha maksa. Allah mah maha bijaksana. Yang suka maksa mah emak-emak. Dan emak-emak itu gak pernah salah. Walaupun sennya ke kiri belok kanan sah. Iya, gak pernah salah. Pokoknya Pak, kalau istri marah gak usah dilawan. Sebab kalau istri sudah keluar kata-kata pokoknya, udah diem. Gak bakalan menang Pak, nyampe kemana juga. Ya, makanya itu kita tinggal berdoa Pak. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji. Amin. Bisa umroh. Jangan cuman amin, daftar. Jangan cuman amin-aminan, nabung. Ya, sebenarnya Bu, Pak, Ibu pengen umroh sebenarnya bukan nggak mampu, kurang niat. Kalau niat mah rumah juga dijual buat umroh. Balik umroh kontrak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi atas jawabannya. Ini sama saja kalau kita analogikan ketika kita akan melakukan ibadah sholat misalnya Ustadz Rustandi. Masa kita harus menunggu atau kembali lagi ke zaman Rasulullah terlebih dahulu waktu pertama kali membangun masjid hanya dengan beratapkan pelepah kurma ya. Dengan fasilitas yang ada sekarang ini kita hanya bisa menikmati dan fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih ada 2 segmen lagi dan masih di segmen interaksi Ustadz dengan para jamaah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.